bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Terangnya firman-Mu ya Tuhan, terangnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Terangnya firman-Mu ya Tuhan, terangnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Halo adik-adik semua, senang bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui video hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati kita, juga sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan. Tuhan, terima kasih atas penjagaan dan berkat yang Engkau berikan sampai saat ini. Tuhan, saat ini aku terbuka. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Jauhkan aku dari gangguan si jahat. Masuklah ke dalam hatiku ya Tuhan. Dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Menang Atas Pencobaan Karena Firman Tuhan. Nah, sebelum kakak memulai cerita hari ini, kakak meminta adik-adik semua menyiapkan Alkitab. Sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Mari kita mulai. Nah, adik-adik, pernahkah kamu pergi memancing ikan? Bila pernah, ayo sebutkan apa saja yang perlu dipersiapkan ya untuk memancing ikan. Apa yang kamu gunakan untuk menangkap ikan? Wah, tentunya ada alat pancing dan umpan seperti cacing hidup ya. Tetapi, bagaimana bila yang digunakan adalah cacing plastik? Menurut adik-adik, apakah ikan bisa tertipu? Jika adik-adik belum merasa pasti, bagaimana bila menggunakan cacing plastik yang bersinar? Ditambah lagi diberikan bau-bauan yang disukai oleh ikan. Kakak rasa bila menggunakan umpan yang menarik ini, tentu akan ada banyak ikan yang tertipu dengan umpan palsu ini. Adik-adik, demikian juga dengan kita. Sama halnya seperti ikan yang tertipu dengan umpan, kita juga dapat tertipu oleh iblis. Ada sangat banyak umpan atau hal yang menggoda, menarik, yang dapat dipakai oleh iblis. Misalnya, godaan film yang bagus, tetapi tayang di hari Minggu. Ada games yang menarik, barang-barang temanmu yang cantik dan keren. Dan masih banyak lagi hal lainnya yang menggoda kita dan membuat kita melakukan hal yang salah, sehingga kita bisa tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak beribadah, menyontek, mencuri, berbuat iseng pada orang lain, berbohong, dan masih banyak lagi. Adik-adik, ingatlah,
Setiap kali ingin melakukan sesuatu yang kamu tahu persis bahwa itu salah, maka ingatlah nasib ikan yang kehilangan nyawanya karena memakan umpan. Kita juga bisa terpancing oleh iblis. Hari ini, kakak akan membicarakan senjata untuk menolak umpan si iblis. Wah, kalian penasaran bukan? Mari kita mendengarkan kisah dalam Alkitab terlebih dahulu. Di dalam kitab Matius pasal 4, Tuhan Yesus memberikan kita contoh cara untuk menolak umpan iblis dengan memakai firman Tuhan. Waktu itu, setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia pergi ke padang gurun yang tandus. Di sanalah iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali adik-adik. Saat itu Tuhan Yesus sedang berpuasa dan sudah tidak makan minum selama 40 hari. Iblis tahu bahwa tubuh Tuhan Yesus sedang lemah karena lapar. Maka iblis mencoba mengambil keuntungan dari keadaan itu. Iblis mencobai Tuhan dengan menggoda Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Bagaimanakah cara Tuhan untuk menolak umpan iblis ini? Mari kita membuka Alkitab, membaca jawaban Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adik-adik, mari perhatikan dengan serius jawaban Tuhan. Tuhan berkata, ada tertulis. Wah, adik-adik, ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus semasa hidupnya membaca firman Tuhan dan menolak godaan iblis menggunakan firman Tuhan. Mengapa demikian? Sebab jawaban Tuhan ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Mari kita buktikan dengan membuka kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 bagian C. Tertulis demikian, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Wah, Tuhan Yesus telah membaca kitab Ulangan dan mengingatnya sehingga firman Tuhan ini boleh tersimpan dalam hati Tuhan, sehingga bila cobaan datang, Tuhan dapat menang atas pencobaan itu karena ada firman Tuhan. Haleluya! Umpan iblis yang pertama gagal dan Tuhan Yesus menang. Tetapi iblis tidak mudah menyerah. Ia mencobai Tuhan menggunakan umpan yang lain. Umpan apakah itu? Iblis membawa Tuhan ke kota Yerusalem dan ke atas puncak bait suci yang sangat tinggi. Setelah itu, iblis menantang Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Iblis mengambil ayat Alkitab dari Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12 untuk mencobai Tuhan. Dengan licik iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya! Tuhan Yesus sekali lagi menang atas cobaan iblis menggunakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tapi apa ya maksud Tuhan Yesus ketika mengatakan bahwa tidak boleh mencobai Allah? Maksud Tuhan adalah sekalipun ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita, tetapi kita tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu sehingga membuat kita berada dalam bahaya. Misalnya, kita tidak dapat dengan sembarangan berjalan di jalan raya. Kita perlu berhati-hati karena ada banyak kendaraan yang melaju kencang. Kita tidak boleh menantang bahaya dan kemudian mengharapkan Tuhan akan menyelamatkan kita. Inilah yang dikatakan dengan mencobai Tuhan. Puji Tuhan,
Tuhan kita menang atas pencobaan iblis yang kedua. Namun, tidak sampai di sini adik-adik. Iblis telah siap sedia dengan pencobaan yang ketiga. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan semua kerajaan dunia dan berkata kepada Tuhan, "Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Wah, kali ini bagaimana ya cara Tuhan menang atas pencobaan dari iblis? Ya adik-adik, Tuhan menggunakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Wah, sekali lagi Tuhan Yesus memakai ayat Alkitab untuk menegur iblis dan bisa menang atas pencobaan. Jawaban Tuhan itu diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 13. Mari kita membuka kitab Ulangan pasal 6 ayat 13 bagian A. Firman Tuhan berbunyi, "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah." Adik-adik, dari kisah pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menang atas pencobaan menggunakan senjata yang ampuh, yaitu firman Tuhan. Nah, adik-adik, iblis tahu persis bagaimana kondisi kamu, apa kelemahan kamu, dan setiap saat iblis bisa memakai kelemahan kamu untuk memancing dan menggoda kamu melakukan hal yang salah. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan firman Tuhan agar bisa menang atas pencobaan atau godaan iblis. Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak untuk hari ini. Untuk menutup cerita kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tuhan, hari ini aku telah mendengarkan teladan dari-Mu. Engkau menang atas pencobaan iblis karena memakai firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku pun mau demikian, bisa menang atas pencobaan iblis. Aku mau berlatih setiap hari, membaca Alkitab, juga berlatih menghafalkan ayat Alkitab. Tuhan Yesus, ingatkan dan mampukan aku untuk membaca firman-Mu. Dalam nama-Mu, aku berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah tahu kan betapa pentingnya firman Tuhan itu. Mari kita mempraktikkan untuk menghafalkan firman Tuhan. Ayat hafalan untuk adik-adik diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 4. Kakak sangat mengharapkan adik-adik semua bisa menghafalkan ayat ini. Dan ingat mengirimkan videonya ke kakak gembala ya. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Amin. Matius pasal 2 ayat 14-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin. Pasal 2 ayat 14-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya lalu menyingkir ke Mesir, dan mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Halo Kak, sore.
Nama saya Indah Novita Permatasari. Saya akan menghafal Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih.